Kita pasti pernah bermimpi kan bahwa Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia 2026. Dan sekarang harapan itu masih tetap menjadi mimpi. Supporter Gelora Bung Tio, dari fakta gugurnya Timnas, sebagaimana kita tahu, Timnas Indonesia telah menjalani laga berat hidup matinya menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan singa Mesopotamia, Irak. Indonesia nggak mampu curi poin dari lawannya, padahal di laga lawan Arab, mereka sempat dapat wasit yang adil loh. Di laga lawan Irak, Indonesia tampil lebih agresif, lebih baik, tapi sekali lagi, lawannya lebih mampu maksimalin peluang. Alhasil, Indonesia harus ngubur mimpinya untuk main di Piala Dunia 2026. Oke, sekarang kita bahas dari sisi prestasinya. Pertama nih, ini sejarah. Indonesia pertama kalinya dalam sejarah sampai di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan perjalanannya dimulai dari babak playoff atau ronde pertama. Bertemu Brunei dengan sistem home and away. Indonesia sukses menang 2 kali dan melaju ke ronde 2. Di Jakarta, kita menang 6-0. Dimas Derajat cetak hat-trick. Keren lu, Dim. Di Brunei, kita menang 6-0 lagi. Hoki Caraka cetak 2 gol. Viral, cok. Oke, yang kedua, dari lawan-lawannya aja, itu nggak sembarangan juga. Ada tim-tim kuat Asia yang sering langganan Piala Dunia. Bisa nyamain level mainnya aja, itu udah kemajuan besar. Yang ketiga, dari sisi prestasinya, ranking FIFA kita naik. Dan ini efeknya buat masa depan loh. Bisa bikin lawan deg-degan. Dikit doang. Kalau dilihat dari kacamata sejarah, ini tuh keren. Kayak dapat nilai 11. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Kalau tadi kita bahas sisi prestasinya, sekarang kita lanjut dari sisi kegagalannya. Tapi ya namanya juga netizen plus fans bola Indonesia. Kalau kalah dikit, langsung, wah gagal total, pecat semua. Oke, pertama, kita gugur. Artinya belum bisa ikut Piala Dunia. Dan ya, tujuan akhirnya kan itu. Kalau targetnya Piala Dunia, ya gugur sama dengan gagal dong. Yang kedua, ada beberapa momen nih yang bikin greget. Misalnya, keputusan line up yang coba-coba, defense yang ngaco, dan peluang emas yang malah jadi peluang besi. Ketiga, ekspektasi publik nih yang udah tinggi. Jadi kalau gagal, rasanya tuh kayak dikasih janji manis tapi ditinggal pas sayang-sayangnya. Dengan gagalnya Timnas melaju ke Piala Dunia, jadi siapa yang harus disalahkan? Kluivert. Logikanya gini deh, lu lagi nganggur, tiba-tiba ditawari kerjaan, masuk hitungan kantong lu pasti ambil kan? Ya secara CV kepelatihan, nggak terlalu mentereng sih dia. Tapi dia kan dibantu oleh staf yang mumpuni di jajaran kepelatihannya. Masih gagal juga. Entah siapa yang salah, intinya yang bertanggung jawab di sini adalah PSSI. Di tengah perjalanan, mereka memecat pelatih kepala dengan alasan persoalan komunikasi dengan pemain. Pemain yang mana? Yang ini. Fondasi dan chemistry pemain yang telah lama dibangun oleh STY terpaksa harus dibangun ulang kembali dengan adaptasi yang singkat, padat, cepat, gangguan kehamilan, dan janin. Jujur aja nih, ini tuh bukan 100% prestasi, tapi juga bukan 100% kegagalan. Ini proses kita belajar, jadi tim yang kompetitif di Asia. Dan proses itu butuh waktu. Nggak bisa langsung jebret masuk Piala Dunia, kecuali kita mainnya di PS. Kita pernah jadi pelengkap grup. Sekarang, kita jadi pesaing serius. Next, siapa tahu kita jadi peserta Piala Dunia. Min. Jangan cuma bangga pas menang dan ngamuk pas kalah. Kalau cinta Timnas, ya cinta dalam suka dan dukanya. Kita nggak gagal, kita cuma belum sampai, tapi kita udah melangkah jauh. Jadi, kalau ditanya prestasi atau kegagalan, jawabannya ini langkah maju. Timnas gugur, tapi sejarahnya tercipta.
Kalau kalian setuju, jangan lupa klik like dan komen pendapat kalian. Prestasi atau kegagalan? Ngomongin bola bareng Bung Tio. Jangan lupa subscribe.